Bab 3840. Genohu. Dalam berkah Deviennachu, sebuah cahaya melintas, semua orang Kingzhou menghilang di sini. Apakah kamu mendapatkan tempat pertama? Erikin memandang ke udara, lalu melihat daftar di ruang cincin perunggu dan tersenyum. Dalam hal peringkat pribadi, dia sekarang berada di urutan keempat, tidak jauh dari posisi Trenolin yang berada di urutan ketiga dan posisi Pangeran Klan Naga Sisik kedua. Jika tidak ada halangan lainnya, dia masih bisa meraih posisi kedua. Adapun Lela Yuan yang sudah naik pangkat ke peringkat 10, bukan tidak mungkin bisa mencapai 5 besar. Adapun peringkat daratan Jiushu, tidak mudah untuk menilai dari cahaya masing-masing faksi, tetapi dengan persepsi napas khusus oleh Dark Eye, Erikin masih dapat dilihat bahwa meskipun Kingzhou telah dipromosikan ke tempat kedua, tidak terlalu besar untuk diperhatikan bahwa itu jauh dari Longzhou yang berada di posisi pertama. Masih ada 2 hari lagi, mari kita lihat. Menyingkirkan pikirannya, Erikin melihat ke samping. Kaden Huang, kalian dibagi menjadi 2 tim, satu tim menjaga di luar, dan tim lainnya mengikutiku untuk menghadapi roh binatang. Setiap kali dilakukan 3 putaran. Ya, Master Qin. Kaden Huang mengatupkan kedua tangannya. Saat ini, kultivator biasa Jiushu pada dasarnya telah menghilang kecuali dirinya sendiri dan beberapa praktisi yang tersebar di pelatihan tanpa partai. Orang-orang yang dapat membantu sekarang adalah murid klan keras seperti Kaden Huang. Apalagi Erikin tidak mau mendatangkan pertapa siluman klan iblis. Klan iblis berbeda dengan Jiushu. Tidak ada yang namanya pelatihan tanpa partai. Jika membawa kultivator klan beruang untuk bergabung dengan Kingzhou, sama saja setara dengan klan beruang. Ini adalah hal yang tidak diperlukan. Secara khusus, ada terlalu sedikit kultivator di hutan pagi kabut saat ini, bahkan jika memasang jaring untuk menemukannya, mungkin tidak akan menemukan beberapa. Beberapa hari berlalu lagi. Peringkat Erikin, seperti yang dia duga, dinaikkan ke tempat kedua. Tetapi baik individu maupun pasukan jauh dari Yudhira Ying dan Longzhou. Adapun Lela Yuan, dia berhasil masuk 5 besar, mengungguli Heng Qili. Sekarang ada kabar buruk. Setelah menangkap bunga bintang, Erikin melihat ke 4 arah. Kabut hijau telah banyak menghilang, pengumpulan energi bintang fajar semakin lambat. Apakah karena situs percobaan ini akan segera ditutup, atau karena aku sudah menangkap terlalu banyak bunga bintang kejora di sini? Sekarang, bahkan jika Erikin berdiri di sini, dia tidak menyembunyikan auraku, dan dalam kabut hijau di sekitar, tidak bisa memadatkan energi bintang fajar untuk waktu yang lama. Apalagi lokasi kerumunan itu jauh lebih jauh dari tepi tanah berbahaya sebelumnya, maju sejauh belasan mil. Sederhananya, roh binatang ini tanah berbahaya, yang seperti danau, terus-menerus direbut oleh Erikin, secara bertahap menjadi kering. Jika hal ini terus berlanjut, kecepatan penyerapan energi bintang fajar akan semakin lambat. Ini jelas bukan hal yang baik jika hal pertama yang terjadi. Master Qin, kabut hijau di daerah ini jauh lebih tipis, sepertinya kita harus melanjutkan, kata Henny. Erikin mengangguk dan mengerutkan kening pada saat yang sama. Buang-buang waktu menunggu di sini sampai bunga bintang kejora yang baru muncul. Yang paling tidak dimiliki Erikin sekarang adalah waktu. Teruskan saja. Tidak lama lagi akan berada di jantung tanah berbahaya ini. Ada tempat-tempat di mana roh binatang berpola 8 bahkan 9 berada. Roh binatang bercorak 9 adalah monster yang seluruh tubuhnya telah mencapai tingkat fase penilaian dan 2 kegagalan, sangat berbahaya.
roh binatang itu juga dibunuh oleh Lela Yuan menggunakan harta Kaisar Iblis. Master Qin, banyak pertapa siluman dari klan rubah keluar. Pemimpinnya adalah Pangeran Klan Rubah dan Putri Klan Rubah. Mereka mengatakan ingin bertemu denganmu. Aku melihat betapa agresifnya mereka, seolah-olah mencoba mencari kesalahan. Pada saat ini, Kaden Huang terbang dari belakang dan membawa berita lain. Mulyani Hu, ayo pergi, tunjukkan padaku. Erik Qin mengangkat alisnya, dia mencari pihak lain dan tidak dapat menemukannya sebelumnya, tetapi tidak disangka dia mendatanginya. Namun wanita ini membawa beberapa orang klan rubah, apakah mereka di sini untuk membuat masalah? Seharusnya tidak menimbulkan masalah. Kaisar Rubah hanya memiliki satu putra bernama Zhenu Hu, yang selalu memiliki reputasi baik. Lela Yuan menjelaskan. Pada saat ini, di luar kompleks bangunan, di peron, berdiri lebih dari 20 kultivator klan Rubah. Di antara mereka, seorang pemuda berwajah putih dan ramping berdiri di depan kerumunan. Yang berdiri di sampingnya adalah Mulyani Hu, yang wajahnya penuh dengan ekspresi rumit. Jangan khawatir, hati iblis, aku pasti akan menyelesaikannya untukmu kali ini, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu membayar 2 tetes darah leluhur dan melukai fondasinya. Melihat Mulyani Hu gelisah, pemuda itu menghiburnya dengan lembut. Kakak kedua, terima kasih. Tapi pria bernama Erik Qin itu sangat jahat, sangat licik, dan sangat sulit untuk dihadapi. Aku khawatir dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Mata Mulyani Hu sedikit merah, khawatir. Dia menyesali keputusannya sekarang. Pada awalnya, dia benar-benar kehilangan akal dan percaya kata-kata besar dari bajingan Christian Lu dan bertaruh pada batu iblis dengan Erik Qin. Pada akhirnya, dia tidak hanya gagal bernapas lega di depan Lela Yuan, dia kalah taruhan, dia juga kehilangan 2 tetes darah leluhur klan Rubah. Setelah 2 tetes darah ini dikeluarkan, dia tidak hanya akan menderita cedera serius pada energi vitalitasnya, tetapi apakah dia dapat menembus basis kultivasi di masa depan tidak diketahui. Meski adu taruhan itu diikuti oleh pembudidaya organisasi rahasia siluman, tapi dia telah bersumpah dengan darah leluhurnya dan tidak bisa menjaganya. Sekarang Mulyani Hu merasa tidak nyaman. Sumpah darah leluhur tidak sesederhana itu, jika tidak dipenuhi, akan mendapat pukulan balik. Derajat secara bertahap akan semakin dalam. Begitu kontrak benar-benar putus, tingkat kultivasi pertapa siluman bisa langsung hilang. Jadi masalah ini, semua tahu, harus segera diselesaikan. Jangan khawatir, klan Rubah memiliki harta. Kamu tidak perlu membayar darah leluhur, kamu juga dapat memberinya chip tawar yang memuaskan. Pria muda itu mengusap kepala adik perempuannya dengan sayang, menghela napas dalam. Ketika ayah memiliki Mulyani Hu, dia sudah cukup tua. Ayah Kaisar menangani urusan klan Rubah sepanjang tahun, yang membuat adiknya ini dibesarkan olehnya sendiri. Meskipun adik perempuan ini dimanjakan olehnya, karena dia adalah adik kandungnya sendiri, apapun kondisinya, dia harus mencoba melakukannya sendiri. Kak, mereka keluar. Melihat kabut yang berguncang, Mulyani Hu pun menjadi gugup. Setelah Erik Qin keluar, dia juga memperhatikan kakak dan adik klan Rubah di depannya ini. Mulyani Hu masih sama seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Hanya ketika dia melihat Erik Qin, dia menyusut ke belakang. Adapun orang bernama Zhenu Hu, seperti yang dikatakan Lela Yuan, energi jahat darahnya sangat dangkal. Dia tidak umum, berdiri di sini seperti seorang cendekiawan. Wosh! Saat Erik Qin masuk,
Puluhan kultivator klan rubah datang. Napas semua orang mengembun di satu tempat, paksaan Reiki yang kuat seperti gelombang besar menghantam wajah. Namun, ekspresi Erik Kin tenang, seolah-olah dia tidak menyadarinya sama sekali. Menginjak platform dengan satu kaki dan mendarat dengan ringan di tanah, kekosongan bergetar dengan riak tak terlihat, mengubah paksaan ini menjadi tak terlihat. Sebaliknya, Erik Kin terus berjalan menuju kerumunan. Kaden Huang semakin ketakutan, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Apa mereka akan benar-benar bertarung? Zheno Hu mengangkat tangannya saat melihat ini. Aura yang dipadatkan oleh para kultivator di belakangnya langsung menghilang. Bersambung.